Tank 500 kegedean, tenang, ada versi yang lebih kecilnya, tank 300. Sedikit lebih kecil sih, karena ini mobil tuh gede banget. Tinggi gua 170 ya. Lihat, ini mobil lebih tinggi dari gua, men. Dan lihat ground clearance-nya ini juga tinggi sekali. Jadi kalau kita mau naik ya, ini untung ada footstep-nya. Karena kalau nggak ada footstep, jadi naiknya susah loh. Ini satu, pegangan, dua, baru kita masuk. Ini mobil gedenya pol. Jadi bisa dibilang ini Rubicon versi murahnya. Ya, tapi sebelum kita lanjut ya, sebenarnya ini mobil harganya tuh 838 juta. Tapi seperti biasa mobil Tiongkok, seperti sedekah ya, dengan 838 kita mendapatkan spek yang seperti ini. Mulai dari mesinnya deh, 2000 cc, hybrid. Tenaga total ya kalau digabungin 342 HP dan torsinya 642 Nm. Wow, gede banget. Bukan mobil listrik loh, ini mobil hybrid loh. Artinya ada mesin 2000 cc-nya, turbonya, dan ada motor listriknya. Ya, dan desainnya mungkin nggak selera semua orang ya. Cuma gue udah ngeliat beberapa model yang dimodif-modif, bahkan ada dibikin mirip G-Class ya. Itu keren-keren sih. Ini bumper standarnya plastik ya, biar kalau off-road kena apa-apa tuh gampang buat dibetulin, bisa mantul lagi balik ya. Dan bentuknya tuh kayak campuran Bronco sama Rubicon ya. Kalau tank 500 itu dia lebih civilized, yang ini dibikin lebih off-road. Ada cladding-claddingnya kiri kanan, terus juga depannya tinggi banget ini. Ini kalau kita tiduran ya bisa lewat kayaknya ini, dikolongin gitu, karena emang gede banget ya. Lampunya gue suka desainnya, logo tanknya gede di bagian depan sini. Sama ini ada yang sedikit offset karena kamera 360-nya ini nggak di tengah ya, tapi di samping sebelah kanan gitu. Ya kalau kita nggak tahu ini mobil apa ya, pasti orang ngiranya ini mobil harganya mungkin 2M kali, karena emang desainnya gede banget, gagah dan besar. Kalau di foto mungkin bisa, video bisa menipu, pas kita lihat langsung, kita parkir, aduh ini mobil gede banget, susah buat parkir ya. Oke, biasanya orang kalau udah beli mobil ginian, minimal pelek ganti, ban ganti. Karena bentuk pelek standarnya sama bannya bagus, dia pakai Continental Cross Contact AX6 ya. Nah, biasa Continental pasti di atas rata-rata kualitasnya ya. Ya cuma ini yang AT sih, kalau dibikin MT gitu kayak dikasih BF Goodrich atau dikasih GT yang ya lebih ada paculnya gitu, pasti lebih keren lagi ya. Terus double wishbone ya, jadi depan double wishbone, belakangnya multi link solid axle, keren lah, nggak perlu ditanya lagi ya. Pokoknya ini benar-benar off-roader sejati. Dan untuk di bawah 1M dia differential locknya lengkap kayak tank 500, ada depan, belakang, bahkan sampai di tengahnya ada. Semua juga dioperasikan secara elektrik. Dan dia juga bisa pakai tank turn. Jadi kalau di tanah kita memutar balik yang lebih gampang, dia akan ngelok salah satu ban sebelah kiri atau kanan buat beloknya lebih gampang. Nice. Ya lihat, ini spionnya juga desainnya bagus ya. Off-road banget. Ada kameranya juga ya. Roof rail tentu saja bisa dipakai beneran dong ya. Bentuk belakangnya, tapi dia beda sama kayak Bike atau Jeep ya, yang dia punya engsel di luar dan dia bisa dicopot pintunya dengan mudah. Kalau ini enggak. Kalau mau copot pintu, dia nyopotnya mesti manualan seperti ini, dan emang kayaknya nggak didesain buat bisa dibongkar pasang sih. Pintu belakangnya seperti biasa mobil ini, pastinya nggak terlalu besar. Jadi kalau kita masuk ya seperti halnya Rubicon. Leather frame juga. Terus ke belakang kita punya ban serep di belakang sini. Ya, kempes loh, belum diisi. Bocor. Oh iya, ini habis tambelan. Ini kebetulan kita pinjam sama GWM Tank, jadi emang bawahnya kayak gini, bukan kita yang bocorin ya. Kita buka bagasi belakangnya. Apakah dia sudah soft closing? Oh belum. Dia nggak seperti Cherry J6 ya, bisa nutup otomatis. Oke. Dan seperti biasa, kalau dia pintunya besar di belakang, buka ke samping, ada bannya. Biasanya kalau ditutup itu, tuh ada getar-getar gitu. Sama kayak apa, Grand Vitara lah. Bagasi belakangnya cukup besar dan dia cuma 5-seater, nggak 7-seater ya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan dan ada baterainya yang cukup besar. Terus di bagian sininya dia ada sikring di belakang ya. Nah, dongkraknya dia hidrolik, bukan model scissor, bukan model gunting kayak biasa
dia beneran ya. Dan di bagian sini ada colokan listrik maksimal 120 watt, nggak begitu besar, sama ada colokan 12 volt di bagian sini. Ada subwoofer di belakang, jadi kelengkapannya cukup banyak, dan kita dapat hook buat ngikat-ngikat barang. Ini ada tempat buat nutup dari dalam ya, 1, 2, ada hook juga maksimal 3 kilo, dan ada tuh lihat 4,7 meter panjangnya, lebarnya hampir 2 meter. Pantes gede banget. Dan tingginya, tingginya juga 1,9 meter, hampir 2 meter tingginya. Pantes nih mobil gede banget. Kebayang kalau misalkan nanti tambahin lift kit, terus bannya digedein. Aduh, ini mobil sih ganteng banget ya. Fuel tanknya 75 liter pula. Nah, sebelum kita tutup, di sini ada sedikit buat pijakan kaki ya. Tapi pijakan kakinya menurut gua ketinggian. Karena kalau kita mau naik, tinggi banget ini. Dan nggak ada pegangannya, mungkin pegangan di sini nih. Nah, ini pakai jari ya. Sakit jarinya. Ini antenya shark fin ternyata. Dan dia punya sunroof di bagian atas. Wah, gila nih mobil keren banget ya. Menarik loh. Harganya nggak nyampe 900 juta dapat spek kayak gini. Nah, ada kamera mundurnya di bagian sini, termasuk juga buat kamera 360-nya. Menarik ya. Gue dibanding tank 500 lebih menarik ini sih. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, masuk ke belakang ada pegangannya jadi lebih gampang. Oke. Emang tinggi banget sini mobil dari luar ya. Ini ada tweeter, Infinity, audionya sudah all auto juga. Desainnya ini plastik memang, tapi bagus ya. Build quality-nya juga solid. Kursi belakangnya memang nggak bisa diatur ke belakang, tapi menurut gue ini juga udah pas. Atasnya warna putih, ada armrest, headroom, legroom lega, ada AC belakang, sama ada kabel USB tipe E buat ngecas HP. Oke sih, sekarang kita lihat bagian depannya. Nah, sekarang kita masuk. Aduh, tinggi sekali mobilnya. Kalau menurut kalian Pajero Sport atau Fortuner udah tinggi, maka di mobil ini itu nggak ada apa-apanya tingginya. Nah, sekarang kita pencet tombol start di bagian sini. Nah, kursinya maju. Wih, ini benar-benar recommending ya. Rasanya tuh kayak kita masuk ke dalam baik BJ40, cuma dalamnya lebih mewah. Even bukan lebih mewah, jauh lebih mewah ya. Bisa kita lihat ya. Mulai dari pemilihan bahannya, ini dari ujung ke ujung ada jahit-jahitan aslinya. Ke door trim kalau di belakang itu di plastik keras, yang ini dia pakai soft touch, jahitan asli sampai ke sini, ke sini. Build quality-nya juga solid, khas mobil Tiongkok ya. Bahkan di pegangan tangannya di sini dibikin soft touch ya. Ini dia bilangnya dia pakai napa leather ya. Cuma bagian yang kenapa leathernya itu di pegangan ini doang. Sisanya di bagian joknya menurut gue ini kayak microfiber biasa ya, bukan napa leather ya. Iya. Ini microfiber biasa. Tapi di spek bilangnya napa. Ini sih nggak ada ya, nggak ada serat-serat kulitnya tuh nggak ada gitu. Atas sunroof belum kasih kaca film jadi agak panas, tutup lagi aja ya. Cuma dalamnya gue suka sih. Dalamnya mewah. Kulitnya dipegang juga enak, bagian setirnya sama kayak di bagian sini ya. Dan perintilan-perintilannya juga, tombol-tombolnya bagus ya. Kita pencet tuh semua satisfying ya. Even AC-nya diputar-putar tuh ada klik. Bagus. Interface dari layarnya juga bagus ya. Meskipun agak sedikit jauh sama tangan ya, harusnya dibikin lebih maju sedikit ya. Dibikin rata mungkin sama ini biar kita mencet-mencetnya lebih enak. Tapi so far ya, GWM itu kalau tank 500 sama 300 interface-nya bagus, tapi kalau hafal Joe Lion dan itu interface-nya kurang ya. Tapi yang ini bagus, gua nggak ada komplain ya. Ada mode off-road di sini, digital. Wih, ini kayaknya ban belakang oke. Dia ini ya, karena kayaknya kempes, diganti ban serep. Nah, makanya dia kelap-kelip seperti ini. Nah, soalnya si ininya masih di serep di belakang tuh, si apa namanya, sensornya. Oh, ini bahasa Indonesia lagi. Cruise control off-road, tangki berputar. Ini salah nih, tank turn harusnya. Berputar ala tank kali ya. Perspektif penakluk. 0 derajat, 1 derajat ya. Oh, ini nggak bisa dipencet dari sini ya. Jadi kalau kita pencet sini, baru dia nyala. Tuh, lokernya. Wow. Oke, matiin lokernya lagi. Perspektif penakluk. Oh, dia masuk kamera 360 buat ngelihat nanti jalannya seperti apa, dan kayaknya dia bisa maju itu bawahnya kelihatan ya. Pelacakan mundur, smart parking. Yes. Ada smart parkingnya. Nice.
Ini penting nih, mobil segede gini kalau mau parkir kan susah ya. Kalau pakai smart parking ini dia bisa parkir otomatis kayak hafal. Sebaiknya kita ganti dulu ke bahasa Inggris kali ya. Nah, English. Konfirmasi. Kalau Cina, waduh, apaan nih? Personalisasi, ini steering wheelnya bisa diganti juga, pencetannya apa. Steering wheel yang sebelah kanan juga bisa diganti. Sistem, ya seperti ini, bisa diganti device name-nya. Misalkan namanya tank, tanker. Nah, save. Wih, keren. Display, ya oke. Gue nggak ada masalah sama displaynya sama sekali. Sistem sound, media volume dan kawan-kawan. Oke, animation music, adaptive starting volume, sound effect settings. Wih, oke. Surround stereo, surround sound, treble, mid dan bass. Kenceng banget bassnya. Hotspotnya juga ada. Connection yang tadi. Nah, ini mesinnya nyala ya karena dia hybrid ya. Tapi yang gue perhatiin tadi walaupun mesinnya mati, dia AC tetap dingin loh. Tank 500 itu waktu mesinnya mati dia agak kurang dingin, tapi yang ini masih dingin tadi. Power, kan energy trend. Oke, 30 hari dipakai 14,8 liter per 100 km, 7 days 21,7 kayaknya buat display ya. 100 km 28,1, 29,9, 10 km 18,5. Kayaknya banyak mobilnya berhenti atau kena macet nih. Tapi memang waktu kita pakai tank 500 itu dia nggak terlalu irit sih dibandingkan mobil hybrid lainnya yang 2000 cc gitu. Kalau sama Innova Zenix jauh lah. Tapi kan kita lihat bannya gede, bodinya gede, jadi kita nggak berharap dia irit-irit banget lah. Kalau tank 300 harusnya dia bisa lebih irit meskipun mesinnya sama karena beratnya lebih ringan 200 kg dibandingkan dengan 500. Oke, lanjut lagi AC. Tetap kita dapat tombol-tombol di bagian sini ya, bagus ya. Nah, karena gue malas kalau misalkan tombol-tombol itu semuanya di display gitu. Terus kursinya, nah ini ada pendinginnya, blowing level bisa diatur di sini. Tapi dia nggak ada pemanasnya. Terus di sini bisa kita pencet turn on AC quickly, ada tulisannya. Terus dia juga sudah dual zone ya, jadi temperatur bisa diatur di sini. Ya. Atau kita bisa atur dari sini, tapi ini langsung dua-duanya. Apple CarPlay, Android Auto-nya, dia bisa wireless ya. Jadi mudah sekali buat dipakainya. Oke, ini yang tadi. Nah, driver seat, ada Memoria. Bukan memori tapi Memoria namanya. Driver seat welcome-nya ada, wireless charging juga ada. Outside vehicle, mirrors. Oke, bisa di ini reversing, dia bakalan turun. Windows. Oke, turn off. Oh, closing otomatis kalau 60, 80 atau 100 ya. Automatic window closing, unlocking, lights, ambient lights juga ada ya. Dan ambient lights itu warnanya bagus di sini, nggak terlalu lebay gitu ya. Drive-nya ada dynamic steering torque control. Kurang lebih kayak anti-yaw control ya. Fatigue driving reminder, off-road thermal management mode. Oke, engine cooling system. Oke. Steering wheel assist mode, ada light, comfort atau sport. Jadi kita pakai sport. Energy recovery level kita pakai yang high coba. Parking, activate front obstacle 360 surround view. Steering surround view, oke. Surround view deactivation 30 km/jam. Manuver emergency braking kita matiin. Smart drive, nah, lane assist, traffic signs dan lain-lain ya. Others, oke, cuma itu doang. Oke, banyak sekali yang bisa kita atur di mobil ini. Kemudian kita ke bawah. Dia ada dua mode, ada all wheel drive atau ada 4L. Jadi dia ada buat gigi rendahnya, low-nya, dan untuk atur modenya bisa di sini ya. Sport mode, snow mode, sand mode, matte mode, eco mode ya. Ada banyak. Di sini ada untuk blower kursi, kamera 360, sama ada untuk tank turn. Tapi tank turn ini hanya dipakai di tanah aja ya, jangan dipakai di aspal, nanti bisa merusak lokernya. Ada parking brake sama ada auto hold-nya. Dan gua suka banget sama model transmisinya ini kayak pesawat tempur. Sebelah kanan itu buat unlock-nya, jadi kalau mau maju masuk D, ush ada suaranya. Dan untuk masukin P ke sini, untuk manual modenya bisa pakai pedal shifter, dan tombol-tombol di sini juga rasanya keren ya. Sebelah kanan sini, wih, ada tempat buat naruh, mungkin ini kayak buat naruh kartu ya, tapi bukan cup holder.
Di sini ada tombol, ternyata bukan hill descent controlnya. Hill descent control ada di sebelah kanan. Ini untuk cruise control waktu lagi off road. Ada matiin stability control, ada untuk mengatur ketinggian lampu, sama ada untuk terangin sama ngecilin si instrumen dalamnya. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, bisa dipencet. Ada tempat penyimpanan lagi di sini, soft opening dan ada lampunya ya. Tengah sini nggak ada tempat penyimpanan karena memang ada gardannya di dalam buat ke belakang. Sama di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar, bisa digeser tapi nggak bisa dilepas. Ada cup holder juga di bagian sini. Ini apakah bisa dilepas? Sepertinya bisa. Nah, ada locknya di bagian sini ya. Nice. Sama nih kuncinya bentuknya sepertinya ada tulisan T-nya, tank di belakang. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan aja pakai mobil ini, dan gimana rasanya mobil dengan tenaga lebih dari 300 HP dan torsi 600 Nm di bodi yang sebesar ini. Let's go. Nah, sekarang kita jalan naik tank 300 ya. Tank 300 kalau kita bawa jalan seperti ini rasanya mirip kayak tank 500 ya. Suspensinya empuk, tapi permukaan jalan yang nggak rata itu masih kerasa deg-deg gitu tuh, masih ada kecil-kecilnya itu tuh masih berasa gitu. Tapi overall suspensinya enak, dan kalau kalian biasa naik tank 500 kurang lebih kayak 11-12 lah. Tapi karena dia bodinya lebih enteng, tentu saja performance-nya lebih kencang. Meskipun dia hybrid, tetap nggak langsung instan ya. Dia kayak ada perpindahan giginya dulu gitu. Jadi dia pakai transmisi 9 speed dong, banyak banget ya. Jadi kalau kita dari santai tiba-tiba kita langsung gas, ada delay. Nah, ketika kick in baru kenceng banget. Dan remnya itu dia tuh kayak apa ya? Kayak balon gitu ya. Jadi nggak ada titik matinya, tuh nggak ada gitu. Jadi pas kita injak paling dalam itu dia membal pas lagi berhenti. Dan ketika kita pakai lagi lurus kencang seperti ini gitu ya, enak sih ya, enak. Enak. Jadi gue nggak ada komplain lah. Kurang lebih mirip kayak tank 500, cuma lebih ringan, lebih kenceng, dan juga suspensinya menurut gue sedikit lebih enak dibandingkan dengan tank 500 ya. Refine sih. Steeringnya juga enak ya kan, duduknya lumayan oke. Sayangnya dia nggak ada pemanas ya, cuma pendingin aja. Tapi overall ini mobilnya sih nyaman buat dipakai dalam kota. Gimana kalau kemampuan off-roadnya? Ya itu bisa lihat di channel teman-teman yang lain ya. Karena memang kita minjemnya cuma sebentar, jadi kesempatan buat nyobain off-roadnya itu nggak ada gitu. Tapi buat dipakai harian itu mobilnya enak. Dan gimana soal konsumsi bahan bakarnya? Kalian mengira bahwa ini mobil hybrid ya, 2000 cc, harusnya irit dong. Enggak. Sayangnya mobil ini nggak irit ya. Meskipun dia hybrid, nggak irit-irit banget sih ya. Jadi ibaratnya kayak kita bawa Innova bensin lah. Seharusnya ini mobil lebih boros lagi, cuma karena hybrid jadinya rasanya kayak mesin mobil 2000 cc biasa gitu. Kita dapat 17, 18 itu ya normal-normal aja sih buat mobil segede gini. Karena mobil segede gini kalau mesin let's say bawa Rubicon lah yang masih 3500 cc Pentastar itu kan 1415 ya. Nah, yang ini bisa 17, 18 lebih irit, tapi nggak bisa dibilang irit juga. Nah, untungnya dia punya tangki besar. Tangkinya itu gede, 75 liter, jadi nggak perlu khawatir lah kalau misalkan kalian mau jarak jauh. Ya, overall ini mobil yang enak buat dipakai jarak jauh, dipakai off-road bisa, dan performance-nya itu nggak malu-maluin meskipun dia bodinya gede. Ya, let's say punya duit 838, dia nggak ada varian RWD-nya ya, jadi semuanya 4x4. Seandainya dia punya varian yang RWD, dihilangkanlah itu fitur-fitur locker dan kawan-kawannya, mungkin dia bisa bersaing harganya kayak Pajero Sport atau Fortuner. Ya, kalau harganya Pajero Sport atau Fortuner, ya sebenarnya bisa sama kayak Pajero Sport, Fortuner 4x4 gitu ya, nggak jauh beda kan harganya. Cuma kan volume penjualannya nggak segitu banyaknya. Jadi mobil enak sih. Jadi bayangin kalian punya uang nggak nyampe 1 miliar, bisa dapat mobil yang rasanya kayak gini, gagahnya dari luar kayak gitu, dan dipakai off-road. Misalkan lagi mau datang belusukan gitu ke tempat bencana gitu ya, kalian pejabat, ini mobil enak, bisa dipakai beneran buat belusukan. Nice. Dan bayangin ini bisa beli satu Rubicon bisa dapat ginian 3. Ya.
Cuma memang kalau kalian berharap dia bisa dibongkar-bongkar atapnya, bongkar-bongkar pintunya, dia nggak bisa. Jadi dia begini aja. Nah, untuk adaptive cruise controlnya dan kawan-kawan, ADAS-nya kurang lebih mirip-mirip kayak Tank 500, lumayan bagus. Cuma gue agak sedikit aneh sama ini nih. Jadi kalau kita nyalain kamera 360-nya, ya, yang sebelah kanan ini kan dari atas 360 ini bagus, nggak ada problem. Tapi yang sebelah kiri ini ke mirror. Jadi trotoar yang sebelah kanan itu pembatas jalan ini pindah jadi ke sebelah kiri. Ini agak aneh sih. Ya, kenapa dia di mirror sih? Harusnya kan dia tetap nih Avanza di sebelah kiri kita, jadi sebelah kanan di sini. Jadi kalian harus ngeliatin yang bagian tengah sini nih. Nih, kita lihat kiri. Kita lihat kanan. Bener sih. Sini, tapi kenapa pas ngeliat ke belakang dia jadi kebalik ya? Itu aja sih. Dan nggak ada opsi buat ngebalikin lagi gitu loh. Jadi bener-bener ini kiri kanan jadi kanan kiri gitu. Nah, kalau ke depan jadi bener nih. Cuma kalau mundur aja dibalik dia jadi nge-mirror. Itu aja sih. Agak sedikit aneh. Biasanya gue nggak ada komplain. Ini mobil enak, nyaman buat dalam kota, masih oke. Paling masalahnya cuma di kalau parkir aja hampir 2 meter. Ya anggap aja bawa Palisade tapi lebih pendek lah ya. Tapi sisanya mobil overall oke banget. Mobil ini tuh juga mirip kayak Tank 500 ya. Yang gue ingat tuh dulu kalau di rem itu ada bunyi cuk cuk gitu, kayak ada suara angin kecil gitu. Tuh, denger gak? Cuma kalau udah dengerin audio sih nggak kedengeran gitu kan. Nah, sama audionya dibanding Tank 500 ini lebih bagus ya. Bassnya lebih berasa dan stagingnya lebih naik sedikit. Mungkin karena ruangannya lebih kecil. Dan kalau buat gue ini audionya harusnya masih bisa sedikit lagi dinaikin lagi gitu. Dengan speaker standar mungkin dikasih prosesor biar lebih enak, tapi overall dengan audio standar pun udah bisa dinikmati. Perdebaran kabinnya menurut gua harusnya bisa lebih wah lagi ya, karena kan dia bukan model yang modular ya. Kacanya juga belum double glass seperti mobil-mobil di kelas 800 jutaan zaman sekarang, tapi ini sudah khas mobil Tiongkok yang biasanya perdamannya di atas rata-rata mobil Jepang. Nah, kalau untuk handling tentu saja kita nggak bisa berharap banyak ya, karena mobilnya tinggi, bannya juga ban tebel gitu. Tapi untuk mobil segede gini, dibanding Jeep JK kali ya, jangan dibandingin sama JL, gue lebih senang ini sih. Even dibanding JL mungkin ya 11-12 lah handlingnya lah. Masih bisa diajak nekuk gitu. Ais. Body rollnya pasti aja kerasa ya, tapi oke lah. Ini sasisnya udah rasanya modern kok, enak. Masih bisa lah diajak lucu-lucu, kita naik gunung, belok-belok dikit, masih bisa lah. Nggak, rasanya itu nggak kayak mobil off-road banget yang doyong-doyong, apalagi yang mobil off-road kan seperti biasa ya, setirnya kadang-kadang suka agak-agak speleng gitu. Yang ini nggak, ini masih direct, masih rasanya natural. Dan dia sudah pakai electronic power steering ya, makanya ketika kita lewat jalan-jalan rusak, dari tadi beberapa itu intervensi ke setirnya itu sangat minim sekali. Dan kita bisa pilih comfort sampai sport. Kebetulan kita pakai yang comfort, jadi enak ya, ringan. Kalau sport dia lebih berat. Dan kalau kalian pakai mobil ini sebaiknya modenya di normal saja, karena di mode eco-nya dia tuh ada regenerative braking yang menurut gue jadi kurang begitu enak gitu. Tapi pas kita ubah ke normal mode, rasanya normal-normal aja, seperti layaknya mobil pada umumnya gitu. Transmisinya halus ya, tapi kadang-kadang suka ada rasa perpindahan gigi yang kerasa, tapi masih empuk gitu loh, masih ada dek gitunya, masih ada. Tapi kadang-kadang aja gitu. Kalau misalkan kita pakai lurus-lurus aja, santai, itu nggak berasa, tiba-tiba ada kayak gruk gitu loh. Nah, kayak gitulah. Ya, jadi setelah kita nyobain Tank 300 ini, ternyata dipakai buat di dalam kota itu juga cukup enak. Dan semakin nggak berasa kayak salah ngasih harga gitu. Masa mobil kayak gini harganya 838 ya? Dibandingkan dengan Tank 500 aja, menurut gue ini mobil tuh masih bisa dikasih harga yang sama gitu. Ini Tank 300 sih harga segini menurut gue itu GWM tuh sedekah gitu. Soalnya apa yang didapatkan, experience-nya dan kawan-kawannya itu lebih dari harga 800 jutaan. Kalau BJ40 baik itu yang 800 jutaan tuh menurut gue masih make sense gitu. Tapi kalau ini harusnya 1M tuh masih oke. Tapi ya itulah. Jadi kalau misalkan kalian pengen mencari off-roader yang bisa dipakai buat gaya, modif-modif dikit gitu ya. Wah, ini sih nggak usah pakai mikir sih. Udah langsung beli aja lah. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.